bagaimana Prof melihat minat generasi muda Aceh saat ini terhadap seni dan budaya? Kalau kita perhatikan lebih seksama sebenarnya, perhatian generasi muda terhadap aspek kehidupan seni dan budaya di Aceh sungguh luar biasa. Dan ini terlihat dari aktivitas-aktivitas produk-produk seni dan produk budaya yang mereka lahirkan. Hampir di setiap saat mereka memproduksi barang-barang seni, terutama hal-hal yang lebih modern. Persoalannya adalah mungkin orang-orang tua tidak melihat hal ini. Kenapa? Arah produksi mereka sekarang lebih kepada yang digital. Sementara kita yang tua-tua ini masih menginginkan ya produk-produk yang tampil sekali jadi. Aceh dan Malaysia itu tidak jauh berbeda, istilahnya serumpun. Iya. Menurut Prof, apa tantangan yang dihadapi saat ini dalam pengembangan seni dan budaya? Iya. Aceh baru terdedah di Malaysia lah ya. Dulu kita cerita sejarah sedikit lah kan. Mereka datang, nenek moyang zaman yang 3 awal generasi itu, mereka datang sengaja ingin mengembara untuk hidup baru, bukan tidak ada dasar untuk peperangan ya. Jadi banyak sekali orang Aceh, kalau kita tahu namanya saja sudah ada Wan Cik begitu. Kalau Wan Cik itu pasti dah Aceh dengan Siam Islam, orang-orang Siam Thailand ya. Itu pengalaman saya dari kecil. Dan kenapa ada Pak di situ? Namanya dulu masa muda Wan Cik kata ya. Tapi bila dah kahwin dipanggil Pak Wan Cik. Bila saya kaji, berarti ini satu penghormatan supaya lelaki itu sedar dia seorang suami ya. Jadi kalau pergi Pulau Pinang memang banyak nama begitu. Hasil riset saya, Wan tu datang daripada neneknya orang Patani. Jadi ada Aceh berperang zaman dulu, di Patani juga kerajaan Patani ditawan oleh Siam. Mereka lari ke selatan, antaranya masuk ke Penang. Dan mereka inilah yang kahwin dengan lelaki yang lari pula dari Aceh dan tidak bercerita pada anak-anak, tapi namanya begitu. Bila saya tanya pada orang Aceh, mana datang Wan? Oh, kami pun tak tahu. Kecil tak ada. Saya dapat cerita rupanya kecil itu keturunan orang itu ya. Di sini namanya semacam ketua kampung ya. Kepala desa. Kepala desa. Jadi ada sejarah pada nama-nama itu. Iya. Bahkan di Malaysia juga ada namanya Kampung Aceh ya, Prof? Iya. Lagi sekarang lagi hebat Kampung Aceh dari Kampung Melayu. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, khususnya pendengar Pro 4 dan pemirsa kanal YouTube RRI Banda Aceh Official. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala LPP RRI Banda Aceh, Bapak Budi Nugroho. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Budi kan sudah menjabat sebagai Kepala RRI Banda Aceh itu sejak Februari 2023. Ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang seni dan budaya yang ada di Aceh? Alhamdulillah, menurut apa yang saya amati, kebudayaan Aceh itu salah satu sebagai unsur kebudayaan nasional yang mewarnai budaya Indonesia. Dengan kekhasannya, dengan gerakan-gerakan khususnya, dengan dinamika yang tinggi di dalam gerakan-gerakannya, maka itu mewarnai sebuah budaya yang ada di tanah air. Beda gerak, misalnya di Aceh sangat dinamis, sementara di Jawa sangat lembut, pelan, dan sebagainya. Itu yang mungkin menjadi apa yang saya lihat sebagai sebuah perbedaan dalam kebudayaan, namun itulah yang membuat kita kaya dengan budaya. Pak, apa tantangan yang dihadapi khususnya media penyiaran dalam memperkenalkan atau melestarikan seni dan budaya? Salah satunya pandangan kita sendiri yang mengatakan bahwa ini biasa di tempat kita. Tapi perlu kita untuk mengangkat itu sebagai sebuah realita kebudayaan di satu daerah yang perlu juga diketahui oleh orang lain. Bukan hanya yang diketahui oleh orang Aceh sendiri, tapi orang lain di luar Aceh.
maupun orang Aceh yang kebetulan tinggal di luar Aceh. Mereka kadang-kadang pasti ada kerinduan-kerinduan akan sentuhan-sentuhan kebudayaan yang terjadi di wilayah mereka. Baik, yang terakhir Pak, apa Ya. pesan atau semacam semangat yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda untuk cinta dan bangga terhadap seni dan budaya Aceh? Budaya Aceh, budaya kita, budaya Indonesia secara keseluruh umumnya itu seperti baju. Kalau kita nggak pakai, kita tinggalkan ya diambil orang. Nah, jangan sampai itu orang lain mengakui bahwa itu budaya dia, sementara kita sendiri merasa, loh, kenapa tiba-tiba budaya saya hilang? Jangan sampai kita menyadari ketika sudah tidak ada baru kita ingin ambil kembali.